Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zuhair Fikri Khairi dengan nomor NPM 20310068. Di sini saya dari kelas B jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan membawakan artikel yang berjudul tentang berpikir kritis dalam literasi membaca dan menulis. Pembelajaran bahasa berperan penting dan mempunyai pengaruh besar terhadap siswa dalam kemampuan berkomunikasi. Melalui aktivitas berbahasa, siswa dapat memperoleh dari kaidah berbahasa, proses berbahasa, dan juga keterampilan berbahasa. Siswa dikatakan terampil apabila ia mampu menyimak, dan mampu berbicara, mampu menulis, dan mampu juga membaca. Nah, empat kriteria inilah yang harus dimiliki oleh siswa. Namun, kali ini saya akan membahas tentang membaca dan menulis saja. Dalam proses membaca, seorang pasti mengalami yang namanya berpikir untuk memahami ide dan gagasannya secara luas. Nah, dengan cara kemampuan berpikir kritis dan juga literasi gitu. Literasi dalam membaca dan juga menulis. Selanjutnya itu ialah apa itu literasi? Literasi itu ialah kemampuan seseorang dalam memahami dan mengolah informasi dari apa yang ia baca. Umumnya, literasi digunakan untuk pemahaman masyarakat dengan cara memberikan pemahaman yang bermanfaat dari apa yang kita baca, dan juga kita bisa mengefektifkan waktu yang ada. Untuk Elizabeth Colby, literasi itu ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, baik itu dalam membaca, menulis, menyimak, maupun berbicara. Dan juga dengan cara yang berbeda pula sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya itu ialah berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu jadinya maksudnya kita berpikir secara cerdas, secara cermat, dan juga secara bertanggung jawab dari apa yang kita informasikan. Yang mana yang kita informasikan itu belum tentu baik dan teruji dalam kebenarannya. Adapun ciri orang yang berpikir kritis itu ialah dia selalu mempertanyakan argumen-argumennya demi mendapatkan kebenaran yang hakiki. Untuk memperoleh kebenaran yang hakiki, biasanya pemikir kritis itu akan meneliti, menganalisa, dan juga menemukan logika dan mengulang kembali argumen-argumen sekaligus memberikan penilaian. Selanjutnya, literasi membaca. Nah, kegiatan membaca seringkali orang menganggapnya mudah karena tidak perlu melakukan olah pikir yang dalam. Namun sebaliknya, proses membaca ini sangat membutuhkan sekali pengetahuan, pemikiran, dan juga daya konsentrasi yang tinggi. Karena juga itu untuk mengetahui apa sih yang kita baca gitu, apa sih informasi yang tersampaikan dari yang kita baca tersebut. Nah, sebenarnya kegiatan membaca ini tidak hanya sebatas memahami saja, tapi juga untuk kita ingat dalam jangka panjang gitu, dan juga kita bisa mengambil pelajaran yang kita dapat dari apa yang kita baca tersebut. Dalam membaca kritis, kita secara langsung maupun tidak langsung itu dapat mengubah perubahan tingkah laku, perubahan sikap, dan juga tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Adapun cara kita dapat berpikir kritis dalam membaca itu ialah yang pertama, kita dapat mengingat dan mengenali baik ini pokok, gagasan, ataupun sebab akibatnya. Dan yang kedua itu ialah kita dapat menginterpretasikan atau menafsirkan dan membedakan fakta-fakta. Yang ketiga ialah kita dapat mengaplikasikan konsep atau kita dapat menerapkan konsep-konsepnya. Yang keempat, kita dapat menganalisis.
atau kita dapat mengklarifikasi atau membandingkan. Yang kelima, kita dapat membuat sintesis, baik kesimpulan atau juga kita bisa dapat meringkas begitu. Nah, yang keenam itu ialah kita dapat menilai baik dari segi kebenarannya, segi relevasinya, segi keselarasannya dan segi kekuatannya. Selanjutnya itu ialah literasi menulis. Berdasarkan pendapat para ahli tentang kemampuan berpikir kritis, maka dapat kita rumuskan menjadi 5 langkah. Adapun 5 langkah tersebut itu ialah kemampuan mengingat, kemampuan berdiskusi, kemampuan menganalisis, kemampuan merekonstruksi, dan juga kemampuan menilai. Nah, kemampuan mengingat itu ialah kita dapat memahami secara jangka panjang dan baik itu berupa ide dan juga gagasan, yang mana yang dapat kita wujudkan dengan cara mind mapping atau pemikiran gitu. Dan yang kedua itu ialah mendiskusi, yang mana kita dapat bertukar pikiran terhadap masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga kita dapat memperoleh kebenarannya secara bersama begitu. Yang ketiga itu ialah menganalisis. Jadi kita dapat membedakan komponen-komponen, atribut, asumsi, atau juga alasan untuk melihat sesuatu di balik ide-ide yang terdapat. Yang keempat itu ialah kemampuan merekonstruksi. Jadi kita dapat mengembangkan ide atau gagasan sehingga lebih mudah dipahami, sehingga lebih jelas, padat, dan rinci. Kemampuan menilai. Jadi kita dapat melihat dan memutuskan sesuatu berdasarkan kriteria yang jelas dan masuk akal, baik itu dalam kalangan sendiri maupun kalangan orang lain. Yang mana kita dapat menilai itu tersebut dari aspek isi, bahasa, dan juga penalaran. Nah, selanjutnya itu ialah faktor penunjang dari pembelajaran. Yang pertama itu ialah komponen pembelajaran. Seperti yang kita tahu bahwa komponen pembelajaran itu ialah ada guru, siswa, sarana prasarana, karyawan, dan juga kurikulum. Yang kedua, guru. Guru itu adalah merupakan pelaksanaan kurikulum yang di lapangan, yang mana guru sendiri itulah yang turun tangan langsung mengajar siswa. Dan juga guru ini dituntut untuk lebih kreatif dan jeli dalam memberikan dan juga menentukan sumber atau materi pembelajaran. Nah, pembenahan terhadap kualitas belajar membaca dan menulis itu dimulai dari kekreatifan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga itu adalah motivasi siswa. Jadi untuk memunculkan motivasi siswa terhadap membaca, itu yang pertama kita bisa menciptakan budaya literasi menulis dan membaca. Yang kedua, kita dapat menjadikan membaca itu sebagai suatu kewajiban dan suatu kebutuhan kita. Yang ketiga, membaca sebagai proses memperkaya diri. Jadi, kesimpulan dari artikel berpikir kritis dalam literasi membaca dan menulis merupakan kegiatan yang mendalam, evaluatif, analitis, dan bukan mencari kesalahannya saja. Seorang pemikir kritis akan mampu memberikan penyelesaian masalah dari beberapa sudut pandang. Tumbuh kembangnya seorang pemikir kritis akan mempunyai sifat atau pribadi yang percaya diri, bijaksana, kreatif, teliti, dan mempunyai keyakinan yang mantap. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.